Pernah ngerasa nggak sih, jualan online kok sekarang makin susah ya? Nah, kalau kalian ngerasain hal yang sama, tenang, kalian nggak sendirian. Kali ini, kita bakal bedah tuntas nih. Apa aja sih tantangan buat para seller online zaman now? Dan yang terpenting, kenapa kita harus geser mindset dari yang cuma sekedar dagang, jadi bener-bener ngebangun bisnis. Ini kuncinya buat bertahan. Gimana nggak pusing ya kan, lihat kondisi sekarang banyak banget yang udah mulai putus asa. Platformnya berubah-ubah, biaya admin naik terus, belum lagi ada regulasi baru yang makin ketat. Jadi pertanyaannya, apa ini beneran akhir dari era dagang online? Udahan nih kita? Atau jangan-jangan ini justru awal dari sesuatu yang bener-bener baru? Oke, biar nggak salah kaprah, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Soalnya nih, kita sering banget nyampur adukin kata dagang sama bisnis. Padahal intinya itu beda banget loh. Dan ngerti perbedaannya ini adalah langkah pertama banget buat kita bisa beradaptasi. Nah, ini dia nih, beda kuncinya. Kalau dagang itu ya transaksional banget. Intinya cuma beli barang murah terus jual lagi buat dapat untung. Udah gitu aja. Fokusnya 100% ke produk. Tapi kalau bisnis, itu lebih dari sekedar jual beli. Kita ngebangun sesuatu yang lebih gede di sekitar produk itu. Ada added value-nya, ada brand yang orang kenal, dan yang paling penting, ada sistem. Jadi bisnisnya bisa tetap jalan bahkan pas kita lagi liburan sekalipun. Kelihatan kan bedanya? Nih, ada kutipan yang pas banget dari Theo Derrick. Dia cerita awal mulanya itu ya murni pedagang. Dia ini ibaratnya kayak toko berjalan buat teman-teman kampusnya. Temennya butuh apa? Tempered glass. Ada. Kue lapis, dia cariin. Apa aja deh. Fokusnya benar-benar cuma di produk dan apa yang lagi dibutuhin saat itu. Sama sekali belum kepikiran buat bangun merek atau brand. Biar lebih gampang bayanginnya, gini deh. Kamu jual jersey polos, barangnya ngambil dari supplier. Nah, itu namanya dagang. Tapi, coba deh jersey itu kamu kasih merek. Misalnya, jersey Imut 99. Terus kamu bikin packaging yang keren, kamu kasih cerita di baliknya. Nah, saat itu juga itu udah jadi bisnis. Kamu ngasih nilai tambah yang bikin jersey kamu beda dari ribuan jersey polos lainnya. Oke, kita ambil contoh dagang zaman now ya. Ini sering banget kejadian. Ada nih anak muda, pinter banget lihat peluang. Dia lihat teman-temannya pada pengen banget punya baju nge-gym merek Amerika, tapi di sini nggak ada yang jual. Nah, dia nggak bikin merek baru. Dia cuma jadi jembatan. Dia buka just tip, ngumpulin pesanan teman-temannya, terus order gede-gedean ke rekannya di Amerika. Nah ini esensi dagang di era global sekarang. Tapi model kayak gini tuh ada satu masalah gede yang sering disepelein. Bayarnya gimana coba? Si pedagang ini mau bayar rekannya di Amerika pakai apa? Transfer bank internasional? Waduh, itu biayanya mahal, prosesnya lama lagi. Nah disinilah tantangan logistik buat para pedagang modern mulai kelihatan. Untungnya, teknologi finansial sekarang udah canggih banget. Masalah tadi itu udah ada solusinya. Misalnya aja pakai layanan kayak Flipglobe. Proses transfer ke luar negeri yang dulu ribetnya minta ampun, sekarang jadi cuma beberapa klik aja di HP. Intinya, hambatan buat bayar-bayar ke luar negeri itu udah jauh lebih gampang. Jadi makin banyak orang bisa dagang lintas negara. Oke, sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Kalau kalian lagi ngerasa jualan makin berat, penting banget buat sadar. Ini bukan salah kalian. Bukan karena kalian kurang jago, ada kekuatan-kekuatan dari luar yang emang lagi bikin situasinya susah. Nah, ini poin yang krusial banget. Kita kan sering dengar nasihat, yang penting mindsetnya positif, gitu kan? Tapi maaf nih, untuk sekarang, masalahnya bukan di mindset. Kita nggak bisa ngelawan perubahan kebijakan pemerintah atau aturan platform, cuma modal mindset positif doang. Ini tuh tantangan struktural, masalah sistem. Coba deh kita lihat rintangannya satu-satu. Pertama, era bakar uang dari marketplace udah selesai. Artinya apa? Ya biaya komisi sama biaya iklan jadi makin mahal. Kedua, pemerintah mulai nerapin regulasi sama pajak-pajak baru. Terus, yang bikin pusing lagi, pas ada satu platform tutup, mindahin toko ke platform lain itu administrasinya ribet banget. Jadinya ya gitu, para pedagang ini kayak kejepit dari semua sisi. Dan semua tekanan tadi itu akhirnya nyiptain satu efek samping yang bahaya banget buat pasar. Perang harga. Tapi ini bukan perang harga biasa ya. Ini bener-bener perang harga yang ngerusak ekosistem. Ini tuh kayak efek domino yang serem banget. Jadi gini ceritanya. Pertama, karena tekanan pasar, banyak pedagang yang akhirnya nyerah. Mereka harus cepet-cepet jual semua stok di gudang. Cara paling cepat? Ya banting harga. Jual rugi bodo amat. Yang penting stok jadi duit. Nah, akibatnya apa? Pedagang lain yang masih sehat, yang masih jualan normal, tiba-tiba harus saingan sama harga obral.
Mau nggak mau mereka harus ikut banting harga juga, kalau nggak ya mati. Inilah yang bikin pasar jadi rusak. So, di tengah situasi kayak badai gini, pilihannya jadi cuma dua dan jelas banget. Cuma ada satu jalan buat maju, kita harus berevolusi. Ini bukan lagi soal gimana caranya dagang lebih pintar, tapi udah soal gimana caranya kita berhenti jadi pedagang dan mulai jadi pengusaha. Bedanya di mana? Gini, kalau semua harta toko kamu itu cuma ranking bagus di algoritma satu marketplace, wah itu rapuh banget. Sekali marketplace itu ganti aturan, semua kerja keras bertahun-tahun bisa hilang gitu aja dalam semalam. Beda ceritanya kalau kamu ngebangun brand yang disukain pelanggan. Mau kamu pindah ke platform manapun, pelanggan setia bakal nyariin kamu. Brand itu aset yang nempel sama kamu, bukan sama platform. Coba bayangin deh, kamu udah capek-capek, mungkin sambil bakar duit juga, selama 7 tahun buat naikin ranking toko di satu platform. Akhirnya jadi nomor 1. Terus, tiba-tiba platformnya tutup atau ganti algoritma. Pertanyaannya, investasi 7 tahun kamu itu jadi apa? Jadi nol besar. Sia-sia. Ini resiko yang beneran terjadi sekarang loh. Terus gimana dong cara adaptasinya? Jawabannya ternyata dimulai dari aset yang paling kuat, paling unik yang nggak bisa ditiru siapapun, yaitu cerita kamu sendiri. Dulu mungkin kita mikirnya harus bangun brand produk yang keren. Tapi sekarang, jujur aja, itu prosesnya lama dan mahal banget. Ada jalan yang lebih cerdas dan lebih cepat. Bangun personal brand. Kenapa? Karena orang itu lebih gampang nyambung sama orang lain. Mereka nyambung sama cerita, sama perjuangan, sama sesuatu yang autentik. Koneksi kayak gini tuh jauh lebih kuat. Ini nih saran paling praktis yang bisa langsung dicoba. Udah nggak usah pusing-pusing mikirin rebranding produk dulu, lupakan. Mulai dari yang paling simpel, bangun cerita personal kamu. Ceritain aja perjalananmu. Nanti produk yang kamu jual itu bakal ngikutin dan jadi bagian dari cerita besarmu itu. Dan ceritanya tuh nggak perlu yang muluk-muluk loh. Cukup jujur aja. Misalnya gini, teman-teman, saya ini udah 7 tahun dagang dan sekarang saya mentok. Cara lama udah nggak works, jadi ini perjalanan saya belajar jadi pengusaha dari nol. Udah, sesimpel itu. Cerita kayak gini tuh otentik banget. Dan yang paling penting, cerita ini ngebangun komunitas. Orang-orang yang ngerasain hal yang sama bahkan ngumpul, bukan karena produkmu, tapi karena mereka merasa, gue juga gitu, sama perjalananmu. Jadi, pada akhirnya, semua kembali ke diri kita masing-masing. Di tengah semua kekacauan ini, satu-satunya aset yang gak akan pernah bisa dicuri, yang gak bisa ditiru orang lain, adalah pengalaman unikmu. So, pertanyaannya sekarang buat kamu, apa cerita yang cuma kamu yang bisa ceritain? Karena dari situlah bisnis barumu akan dimulai.